Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Retno Dumilah dari kelas 12 MIPA 4, nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dan dampak sinar gamma dalam kehidupan sehari-hari untuk memenuhi ujian praktek fisika saya yang diampu oleh Bapak Agus Trianto SPD. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu tentang pengertian elektromagnetik. Elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat di ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Kelajuannya dapat ditentukan dengan persamaan sebagai berikut, yaitu V sama dengan C sama dengan E per V, di mana C merupakan kelajuan gelombang elektromagnetik dengan satuan meter per sekon, dan E merupakan besar medan listrik dengan satuan Newton per Coulomb, dan B merupakan besar medan magnet dengan satuan Tesla. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, merupakan perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang bersamaan. Yang kelima, arah perambatan gelombang elektromagnetik selalu tegak lurus dengan arah medan listrik dan medan magnet. Yang keenam, gelombang elektromagnetik dapat mengalami proses pemantulan, pembiasan, polarisasi, interferensi, dan difraksi atau lenturan. Yang ketujuh, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck berikut. E sama dengan HF sama dengan C per lambda, di mana E merupakan energi radiasi dengan satuan Joule, H merupakan konstanta Planck, yaitu 6,6 kali 1034 Joule/sekon, F merupakan panjang gelombang dengan satuan meter. Apa itu sinar gamma? Sinar gamma adalah bentuk penetrasi dari radiasi elektromagnetik yang timbul dari peluruhan elektromagnetik dengan panjang gelombang terpendek, dan karenanya memberikan energi foton tertinggi. Di manakah sumber alami sinar gamma? Sumber alami sinar gamma berasal dari bumi, namun sebagian besar lagi berasal dari peluruhan radioaktif dan radiasi sekunder dari interaksi atmosfer dengan partikel sinar kosmik. Namun, ada sumber alami langka lainnya, seperti kilatan sinar gamma terrestrial yang menghasilkan sinar gamma dari aksi elektron pada inti. Perbedaan sinar gamma dengan sinar X. Sinar gamma dihasilkan oleh radioaktif, sedangkan sinar X dihasilkan ketika elektron energi kehilangan energi. Yang kedua, sinar gamma memiliki panjang gelombang yang lebih kecil, namun memiliki frekuensi yang lebih besar dari sinar X. Yang ketiga, foton sinar gamma membawa energi lebih sedikit dari foton sinar X, sehingga sinar gamma memiliki kemampuan pengion yang lebih kuat. Yang keempat, sinar gamma lebih memiliki kekuatan penetrasi daripada sinar X. Sinar gamma adalah termasuk sinar yang tidak dapat dilihat oleh mata. Bagaimana cara mendeteksinya? Kita perlu detektor untuk mendeteksinya. Detektor yang digunakan adalah detektor NLTI. Detektor ini juga digunakan untuk detektor sinar X. Namun, untuk sinar gamma, detektornya lebih tebal. Bagaimana cara detektor bekerja? Bingung kan? Apabila sinar gamma mengenai detektor, akan terjadi 3 efek. Yang pertama, efek fotolistrik. Yang kedua, efek Compton. Yang ketiga, efek bentukan pasangan. Efek fotolistrik terjadi apabila ada sinar gamma yang mengenai elektron di kulit K dari sebuah atom.
maka elektron tersebut akan kosong sehingga akan diisi oleh elektron dari kulit yang lain. Transisi ini yang menyebabkan terjadinya efek fotoelektrik. Yang kedua, efek Compton. Terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron bebas atau elektron terluar dari suatu atom yang dianggap daya ikatnya sangatlah kecil, sehingga sama dengan elektron bebas. Apabila sinar gamma memancar elektron bebas, maka akan terjadi hemburan. Hemburan tersebutlah yang disebut hemburan Compton. Yang ketiga yaitu efek bentukan pasangan. Terjadi ketika sinar gamma melaju di dekat inti atom sehingga akan terbentuk pasangan positron dan elektron. Namun syaratnya tenaga sinar haruslah cukup. Dari ketiga efek ini, efek Compton lah yang paling kuat. Karena tenaga yang digunakan untuk melepas elektron juga lebih besar. Dan dari ketiga efek tersebut menghasilkan sintilasi atau pancaran cahaya. Pancaran cahaya ini akan diteruskan ke fotokoda yang dapat mengeluarkan elektron cahaya ini menjadi elektron-elektron. Elektron ini masih lemah, maka harus dikuatkan lagi dengan adanya preamplifier dan dikuatkan tinggi pulsa dengan amplifier. Lalu elektron tadi dimasukkan ke PMT yang terdiri dari tegangan bertingkat dan banyak katoda. Keluaran dari PMT menjadi berganda, kemudian melalui counter nilai cacahnya dapat diketahui. Yang perlu diketahui bahwa spektroskopi gamma juga dicari resolusi tenaganya. Ternyata semakin kecil resolusinya, semakin bagus data yang diperoleh. Semakin besar resolusinya, maka semakin tidak valid data yang diperoleh. Pola berpikirnya seperti ini. Dari cacah yang diperoleh dari counter ini tadi dapat dibuat grafiknya seperti ini. Dari grafik itu akan terlihat puncak-puncak gunung. Apabila resolusinya besar, maka bisa didapat satu puncak gunung. Ternyata di dalamnya banyak puncak-puncak yang tidak terbaca. Berarti resolusi besar. Kapan sinar gamma dapat dibentuk? Sinar gamma dapat dibentuk saat yang pertama, ledakan bintang supernova, bintang yang terhisap oleh black hole, 3 terapi sinar gamma, 4 gelombang energi di pusat galaksi Bima Sakti, dan 5 bahan radioaktif. Sifat-sifat sinar gamma. 1. Tidak memiliki massa. 2. Memiliki daya tembus yang sangat kuat sehingga dapat menembus lempeng timbal setebal 20 cm. 3. Daya ionisasi paling lemah, tidak bermuatan listrik, oleh karena itu tidak dibalurkan oleh medan listrik. 4. Berasal dari aktivitas radioaktif ataupun proses nuklir. Yang kelima, memiliki frekuensi paling tinggi, yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz, sekaligus panjang gelombang yang terpendek. Yang keenam, memiliki daya tembus tinggi. Dampak bahaya sinar gamma. Yang pertama, sinar gamma dapat merusak satelit atau atmosfer. Hal ini terjadi karena sinar gamma memiliki energi yang sangat kuat. Yang kedua, sinar gamma juga dapat menyebabkan kematian terbesar apabila terjadi perang nuklir. Sinar gamma dan fall nuklir kemungkinan akan menyebabkan jumlah kematian terbesar dalam penggunaan senjata nuklir dalam perang nuklir. Namun, selain ada dampak bahayanya, sinar gamma juga memiliki pemanfaatan, yaitu terutama dalam dunia medis. Yang pertama yaitu bisa digunakan untuk pengobatan kanker. Paparan sinar gamma dapat merusak DNA sel kanker sehingga menghambat pertumbuhan sel dan sel penyebaran. Yang kedua yaitu prosedur bedah otak dan saraf bedah sinar gamma dapat digunakan untuk menangani kelainan pada saraf dan otak. Misalnya malformasi arteri vena atau AVM dan neuralgia trigeminal. Yang ketiga yaitu sterilisasi peralatan medis. Paparan sinar gamma lebih baik dan efektif dalam mematikan segala virus dan bakteri.
Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.